Pedangki yang mirip dengan gelombang bergelombang melintasi bentangan dunia ini. Pedangki ini tidak terlalu cepat dan tidak ganas, namun memberikan perasaan jantung berdebar-debar, seolah-olah mereka akan dipotong-potong jika ada yang bergerak 1 inci pun. Mu Chen menatap keheranan pada gadis di hadapannya. Kekuatan Luoli agak melebihi ekspektasinya. Namun, setelah memikirkannya, dia tertawa mengejek dirinya sendiri. Bakat Luoli tidak kalah dengan bakatnya. Selain itu, dia lebih berdedikasi pada pelatihan daripada dia. Jika bukan karena dia memiliki kemampuan Master Array Spiritual, dia tidak akan berani menepuk dadanya dan mengatakan bahwa dia benar-benar bisa menekan Luoli dalam pertarungan sesungguhnya. Mata Luoli terpaku erat pada Raja Roh yang dengan eksplosif menembak ke arah mereka. Pada saat ini, tanpa diduga, matanya mulai menutup perlahan. Detik berikutnya, pedang panjang di tangannya tiba-tiba menebas. Saat pedangnya menebas, tanah di depannya tiba-tiba terbelah. Pedangki mengembun tak menentu di sekitar pedang panjang itu. Dalam waktu beberapa tarikan napas, seluruh pedangki telah mengembun di ujung pedang. Ujung pedangnya beriak dan bergelombang, membuat pedang panjang itu terlihat seperti dibuat oleh gelombang. Detik berikutnya, seberkas cahaya biru tiba-tiba tersapu. Pancaran sinar biru itu begitu cepat sehingga mata telanjang tidak akan bisa menangkapnya. Semua orang hanya bisa melihat seberkas cahaya melintas, sebelum mendengar ledakan sonik yang memenuhi langit. Bahkan udara pun terbelah menjadi 2. Di tengah-tengah, tampaknya ada sisa pedangki yang bergelombang, menyebabkan udara terpisah, tidak dapat menyatu kembali. Suhu di bentangan dunia itu tampak turun seketika pada saat ini. Mata Mu Chen tiba-tiba menyipit, pori-pori di sekujur tubuhnya menegang saat pedang Luoli menebas. Ini adalah reaksi yang akan terjadi ketika dia dihadapkan pada sensasi yang sangat berbahaya. Tebasan Luoli tidak terlalu hebat. Namun, kekuatan menakutkan yang terkandung di bawah ketenangan akan membuat orang lain merasa ngeri. Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat sinar cahaya biru yang dibentuk oleh pedang Qi yang terkondensasi ke titik puncak, yang telah menebas tubuh Raja Roh, sebelum melewatinya. Pegunungan di kejauhan secara berturut-turut terbelah menjadi 2. Area yang terbelah terlihat mengkilap dan reflektif seperti cermin. Barisan pegunungan yang panjangnya setidaknya 1000 kaki diam-diam terbelah. Raja Roh raksasa itu masih bergegas menuju Mu Chen dan Luoli, seolah-olah dia tidak menerima sedikit pun kerusakan. Semburat pucat muncul di wajah Luoli. Sosok manisnya sedikit gemetar, sebelum sebuah tangan muncul dari belakang tangan memeluk pinggangnya. Memiringkan kepalanya, dia tersenyum tipis ke arah Mu Chen. Mu Chen menarik tangan kanannya dan melihat noda darah yang ada. Dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya saat dia membersihkan noda darah. Merasa tidak berdaya, dia berkata kepadanya, "Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk ini? Saya bisa menyelesaikan ini." Luoli tersenyum, namun, dia tidak mengatakan apa-apa sambil menatap Mu Chen, yang sedang menatapnya dengan penuh kasih sayang. Mereka berdua sepertinya tidak peduli dengan Raja Roh yang bergegas mendekat. Dalam sekejap, Raja Roh telah tiba. Namun, saat hendak melakukan kontak dengan puncak gunung tempat mereka berada, tubuh raksasa itu tiba-tiba terbelah. Berubah menjadi 2 bagian, mereka bergemuruh saat jatuh ke samping, menyebabkan puncak gunung di bawahnya rata menjadi tanah datar. Saat asap dan debu memenuhi langit, guncangan bumi perlahan terhenti. Mata Mu Chen menatap acuh tak acuh pada Raja Roh yang telah terpecah. Tubuh terbelah yang terakhir dengan cepat berubah menjadi kristal, sekaligus menyusut dengan cepat pada saat yang bersamaan. Setelah beberapa saat menarik napas, Raja Roh raksasa telah berubah menjadi 2 gumpalan matahari yang terik, menerangi seluruh bentangan dunia. Energi spiritual yang mengerikan memancar dari dalam 2 bagian, dan samar-samar orang bisa melihat bahwa bagian kristal roh yang ada adalah bagian yang telah dimakan oleh Raja Roh sebelumnya. Selain itu, warna ungu telah berubah menjadi lebih gelap, dan energi spiritual di dalamnya bahkan lebih menakutkan. Ini adalah cahaya spiritual. Namun, menyebutnya kristal roh jelas lebih cocok. Zhao Qingshan dan yang lainnya di kejauhan telah mendapatkan kembali kejernihannya, karena kecemerlangan yang mencolok. Setelah melakukan hal itu, mereka menatap kaget pada 2 kecemerlangan yang menusuk mata saat keserakahan yang tak terkendali muncul di mata mereka. Ini adalah cahaya spiritual di pangkat Raja Roh. Jika mereka bisa mendapatkannya, pemberdayaan spiritual mereka kali ini pasti akan sangat sempurna.
Mereka bahkan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos ke tahap penyelesaian surgawi. Mata Zhao Qingshan dan Mu Fengyang memerah saat mereka saling berpandangan. Dengan mengatupkan gigi, mereka tiba-tiba melesat. Saat ini, kecerdasan mereka sepertinya menurun. Meskipun Mu Chen dan Luo Li tangguh, pertarungan sengit sebelumnya jelas membuat mereka melemah sekarang. Sekarang adalah kesempatan terbaik bagi mereka. Tatapan Su Huang sedikit bergetar saat dia melihat kecemerlangan yang menusuk mata. Namun, pada akhirnya, dia hanya menghela nafas pelan dan tidak melakukan tindakan apapun, sebelum menatap tajam ke arah Zhao Qingshan dan Mu Fengyang. Dia bisa dianggap pernah berinteraksi dengan Mu Chen sebelumnya, dan tahu betapa sulitnya menghadapi pemuda ini. Oleh karena itu, bagi dua orang yang ingin merebut barang-barang di tangannya, Su Huang tidak menganggap itu adalah keputusan yang cerdas. Meskipun konsumsi energi spiritual Mu Chen dan Luo Li mungkin sangat besar, dengan karakter Mu Chen, Su Huang sama sekali tidak percaya bahwa tidak ada rencana darurat yang disiapkan. Di kejauhan, Mu Chen memeluk Luo Li, namun, rasa dingin menyelimuti pupil matanya yang hitam. Melihat kedua sosok yang melesat secara eksplosif, lengkungan mengejek muncul dari sudut mulutnya. Luo Li juga mengetahui tindakan mereka, dan niat dingin langsung muncul di wajah manisnya. Kalian berdua akhirnya sudah cukup menonton, ya? Mu Chen mengirimkan senyum acuh tak acuh kepada dua orang yang masuk sambil berbicara. Mata Zhao Qingshan dan Mu Feng yang berbinar, namun, mereka tampaknya tidak mau melihat Mu Chen. Tentu saja, ketika Raja Roh terluka parah, hal itu juga memberi mereka tekanan besar di saat yang bersamaan. Saat ini, mereka tidak berani meremehkannya, seperti sebelumnya. Rebut cahaya spiritual dan berpencar. Dengan raungan rendah, Zhao Qingshan menembak ke arah cahaya spiritual di sebelah kiri, sementara Mu Fengyang melakukannya di sebelah kanan. Mu Chen dengan dingin menatap mereka. Dengan mengepalkan telapak tangannya, bola logam penuh lubang muncul di tangannya. Dengan sebuah gerakan, bola logam itu melesat keluar. Seketika, segudang warna bermekaran saat arai spiritual yang sangat besar segera terkondensasi. Membentang keluar, itu menyelimuti lokasi di mana dua gumpalan cahaya spiritual berada. Dia sudah lama menemukan orang-orang yang memata-matai mereka dari kejauhan. Namun, apakah mereka berpikir dia tidak akan mempunyai rencana darurat ketika dia melawan Raja Roh sampai kedua belah pihak menderita luka? Sosok-sosok yang datang dari Zhao Qingshan dan Mu Fengyang buru-buru berhenti karena kesusahan. Mereka melihat arai spiritual yang berkembang dengan sedikit keraguan. Ancaman yang dibawa oleh arai spiritual ini tidak lebih lemah dari arai spiritual yang telah diatur Mu Chen sebelumnya. Jika mereka bersikeras untuk bergegas masuk, mereka mungkin akan langsung diselimuti oleh arai spiritual. Namun, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertemu dengan arai spiritual tingkat ini. Bajingan ini! Mu Fengyang mengatupkan dan menggertakkan giginya. Dia tidak pernah menyangka Mu Chen punya rencana darurat. Ayo pergi! Mengepalkan giginya, Zhao Qingshan segera berbalik dan tiba-tiba pergi. Persiapan yang dimiliki Mu Chen, membuat mereka tidak punya satu peluang pun. Mu Fengyang jelas tidak tegas seperti Zhao Qingshan, ragu-ragu sejenak sebelum berbalik untuk pergi. Karena kamu di sini, jangan pergi. Namun, saat Mu Fengyang baru saja membalikkan tubuhnya, suara dingin Mu Chen sudah terdengar. Saat dia menoleh ke belakang untuk melihat sekilas, dia terkejut melihat bahwa arai spiritual raksasa tampaknya telah menyelimutinya. Hal ini segera membuatnya takut sampai jiwanya meninggalkan tubuhnya dan tanpa sedikit pun niat bertarung saat dia buru-buru melarikan diri. Hah! Mu Chen dengan dingin mendengus. Dengan gerakan tubuhnya, auman naga bergema, dan dia menghilang pada saat ini. Detik berikutnya, dia muncul. Dia seperti hantu yang sudah muncul di belakang Mu Fengyang. Enyahlah! Tubuh Mu Chen tiba-tiba disambar petir, sementara kulitnya tampak seperti logam keperakan. Mengepalkan tangannya, dia mengepalkan tangannya. Energi spiritual mengamuk tersapu saat seekor harimau putih muncul, seolah-olah energi itu terkondensasi oleh angin kencang dari tinju Mu Chen. Tanpa sedikit pun belas kasihan, ia bergemuruh ke arah Mu Fengyang, yang tidak mampu mengerahkan pertahanan apapun tepat waktu. Anda! Energi spiritual menakjubkan yang datang dari belakangnya menyebabkan wajah Mu Fengyang menjadi pucat pasi. Pada saat ini, tidak ada cukup waktu baginya untuk berbalik, dengan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membungkus tubuhnya dengan spirit armor.
Tinju keras Mu Chen menghantam Spirit Armor, langsung menyebabkan suara logam terdengar dan percikan api keluar. Seteguk darah menyembur keluar dari Mu Fengyang, dan tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus, langsung jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar dalam prosesnya. Mu Fengyang terbaring menyedihkan di dasar lubang yang dalam. Retakan muncul dari armor di tubuhnya. Armor ini hampir hancur karena tamparan Raja Roh setelah dia mencoba menjebak Mu Chen. Setelah menerima pukulan keras dari Mu Chen, itu sudah mencapai batasnya. Mu Fengyang memuntahkan seteguk darah. Auranya menjadi tertekan saat teror memenuhi matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen akan sekejam itu, menyerang tepat saat dia mengatakan itu. Agak terlalu sia-sia menggunakan arai spiritualku pada kalian berdua. Mu Chen berkata sambil tersenyum dingin. Dengan mengepalkan telapak tangannya, bola logam yang penuh lubang itu kembali ke tangannya. Mu Chen turun sedikit. Dengan genggaman tangannya, sebuah batu besar seukuran bukit kecil tersedot. Setelah meraih tangannya, dia dengan keras menghantamkannya ke arah Mu Fengyang yang terluka parah. Tidak! Saat Mu Fengyang berteriak ketakutan, batu besar itu menyebabkan tanah berguncang untuk beberapa saat. Detik berikutnya, seberkas cahaya turun dari langit. Menembus batu raksasa, ia memindahkan Mu Fengyang, yang sudah pingsan karena luka-lukanya, keluar. Saat Mu Chen berhadapan dengan Mu Fengyang, Zhao Qingshan telah melarikan diri ke kejauhan. Mu Chen hanya melirik sekilas, sebelum mengalihkan pandangannya. Dia tidak memiliki niat untuk mengejarnya, karena saat ini dia benar-benar telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Ingin menghancurkan Zhao Qingshan dari dunia cahaya spiritual mungkin mengharuskan dia menggunakan bola logam. Jelas sekali, Mu Chen tidak mau melakukannya. Berdiri di udara, dia melontarkan pandangan dingin ke jarak yang lebih jauh. Dari sana, masih ada beberapa orang yang melihat ke arahnya. Namun, ketika mereka menyadari tatapan Mu Chen tertuju, rasa dingin menggigil melewati mereka sebelum mereka segera mundur. Su Huang memandang pemuda itu dengan sikap mengesankan, berdiri di udara, sebelum menghela nafas. Sambil memberi isyarat dengan tangannya, dia berkata, "Ayo pergi." Di belakangnya, Su Qingqing juga terdiam saat dia menggigit bibirnya. Menatap sosok muda itu, hatinya terasa tidak nyaman, dan tak seorang pun akan membayangkan bahwa bahkan kakak laki-lakinya yang paling dipuja pun tidak akan berani memprovokasi kemarahan orang itu. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Mu Chen saat ini benar-benar jauh lebih kuat dibandingkan beberapa bulan lalu. Mungkin, kuda hitam terhebat dalam perburuan ini, bukanlah Zhao Qingshan, atau siapapun, melainkan Mu Chen di depannya. Di udara, Mu Chen melihat sosok-sosok yang mundur berturut-turut sebelum diam-diam menarik napas lega. Untungnya, kejutan yang ditimbulkan dari pembunuhan mereka terhadap Raja Roh terlalu besar. Jika tidak, mungkin akan sangat sulit memaksa orang-orang itu mundur hari ini. Mu Chen berbalik dan melambaikan telapak tangannya. Dua kristal roh berkilau, panjangnya sekitar 1,5 meter, melayang ke depannya. Dengan jentikan jarinya, salah satu dari mereka menyapu ke arah Luoli. "Setengahnya untuk kita masing-masing." Luoli tersenyum manis sambil menganggukkan kepala kecilnya. Dengan sedikit mengangkat tangannya yang seperti batu giok, dia menyimpan setengah dari kristal rohnya. Ini sangat bermanfaat baginya. Dengan separuh kristal roh ini, dia mungkin bisa memperoleh cukup banyak manfaat dari pemberdayaan cahaya spiritual. Ayo pergi. Kita juga harus meninggalkan tempat ini. Pertarungan sebelumnya terlalu intens. Kita harus menemukan tempat untuk memulihkan diri. Mu Chen berbicara sambil menyimpan separuh kristal roh lainnya. Luoli menganggukkan kepalanya. Tanpa ragu lagi, keduanya menentukan arah. Dengan gerakan tubuh mereka melesat ke kejauhan, dan menghilang ke cakrawala dalam satu tarikan napas. Saat mereka pergi, pegunungan kembali tenang dan damai. Hanya bumi yang tersisa dalam keadaan bencana, yang merupakan satu-satunya bukti bahwa telah terjadi pertempuran menakjubkan di tempat itu. Namun, ketika Mu Chen dan Luoli pergi, mereka tidak tahu bahwa masalah pembunuhan Raja Roh telah menciptakan gelombang besar. Dalam beberapa hari terakhir ini, lapangan yang sangat luas itu sepertinya selalu terisi penuh setiap saat. Siswa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana, mengangkat kepala untuk melihat ke langit di atas lapangan. Ada layar raksasa yang terletak di tengah. Di dalam layar terdapat puncak 3 gunung raksasa yang samar-samar terlihat di awan. Di puncak,
samar-samar seseorang dapat melihat 3 sosok yang duduk diam di sana. Tekanan tak terlihat terpancar dari sana, membuat semua orang di lapangan merasa tidak nyaman. Mereka tahu bahwa ini adalah titik akhir perburuan. Orang-orang di sana adalah pelindung terakhir. Dan tempat itu adalah jalan terakhir dari perburuan ini. Tentu saja, hanya pada hari terakhir datangnya pertarungan besar barulah mereka dapat menyaksikan kemunculan pertempuran hebat yang sangat mengejutkan surga itu. Sebelum hari itu, mereka tidak dapat memperoleh banyak informasi tentang apa yang terjadi dalam perburuan tersebut. Namun, sepertinya selalu ada pengecualian. Rangkaian cahaya yang biasanya tidak memiliki aktivitas apapun tiba-tiba beriak dan bergelombang. Gerakan aneh ini menarik kejutan dari banyak siswa, saat tatapan demi tatapan diarahkan untuk melihatnya. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah tahap terakhir tiba begitu cepat? Banyak bisikan yang meragukan terdengar saat wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Jelas sekali, mereka tidak tahu persis apa maksud dari penampilan ini. Di depan lapangan, dan di depan kursi yang terletak di sana, terdapat kursi dekan Taichang. Di kiri dan kanannya ada beberapa tetua Akademi Surga Spiritual Utara. Pada saat ini, mereka semua mengangkat kepala untuk melihat layar cahaya yang beriak dan bergelombang. Akan ada sesepuh yang secara khusus mengawasi perburuan dari dalam. Dalam sebagian besar keadaan, jika bukan karena lintasan terakhir, layar cahaya hanya akan menampilkan informasi yang sangat penting yang terjadi di dalamnya. Saat tatapan ragu-ragu menyatu pada layar cahaya yang beriak, akhirnya terbentuk gambaran yang jelas tentang deretan pegunungan. Namun, saat ini, pegunungan sedang berguncang. Raksasa yang bersinar, tingginya sekitar 300 meter, menjulang tinggi ketika fluktuasi energi spiritual tirani memancar keluar, muncul dan terasa sangat mengejutkan. Itu adalah Raja Roh. Saat raksasa itu muncul, suara keterkejutan langsung terdengar dari dalam lapangan, sementara wajah beberapa orang mengalami perubahan yang hebat. Meskipun sebagian besar orang di sini belum pernah ikut serta dalam perburuan sebelumnya, mereka memiliki pertimbangan untuk menimba ilmu selama beberapa hari terakhir. Tentu saja, mereka juga tahu apa yang dimaksud dengan Raja Roh. Mereka benar-benar memancing Raja Roh keluar. Bukan hanya mereka saja yang terkejut. Bahkan beberapa tetua yang masih berdiri di depan pun tercengang. Namun, dahi mereka mulai berkerut saat mereka bergumam, mengapa Raja Roh ini terlihat lebih lemah? Ini adalah Raja Roh yang baru saja lahir. Mata Din Taichang, yang mirip dengan kedalaman alam semesta, membeku pada raksasa di dalam layar cahaya dan menjawab sambil tersenyum. Hanya pada saat inilah para sesepuh memiliki kilasan wawasan. Penuh minat, mereka berbalik dan melihat ke atas. Bahkan jika dia adalah Raja Roh yang baru lahir, itu mungkin bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh para siswa. Mereka mulai bertanya-tanya bocah malang mana yang pernah bertemu dengannya. Saat layar cahaya memadat, dua sosok menjadi semakin jelas di puncak gunung di depan Raja Roh. Ketika semua orang bisa melihat dengan jelas penampilan mereka, suara terkejut langsung keluar. Itu mahasiswa baru bernama Mu Chen. Gadis cantik di sampingnya seharusnya bernama Luoli, kan? Ke-15 di peringkat surgawi. Mereka berdua benar-benar berani menantang Raja Roh. Kedua sosok itu dikenali dengan sangat cepat, dan seketika, seluruh lapangan menjadi gempar. Semua orang terkejut, karena ini jelas jauh melampaui ekspektasi mereka. Di sudut lapangan, Ye Qingling, Yao Ling dan anggota asosiasi Dewi Luo lainnya membuka mulut mereka lebar-lebar saat mereka menatap keduanya dalam susunan cahaya dengan wajah aneh. Meskipun mereka tahu bahwa Mu Chen tidak akan puas dengan perburuannya, mereka tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan membawa Luoli untuk menghadapi Raja Roh. Itu adalah eksistensi tirani yang sebanding dengan tahap penyelesaian surgawi. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, layar cahaya menyala. Pertempuran besar telah terjadi. Saat gambar itu muncul, bumi bergerak dan gunung-gunung berguncang, karena kedua belah pihak telah melancarkan serangan mereka. Gambar-gambar pertempuran terus-menerus muncul. Para siswa di lapangan, yang wajahnya dipenuhi keheranan, perlahan-lahan mulai berubah serius. Sedikit demi sedikit, bahkan dengan beberapa bayangan ketakutan muncul pada akhirnya. Mereka melihat Raja Roh yang kuat dan berkuasa secara tak terduga dipaksa mundur. Gambar terakhir yang ditampilkan di layar terletak pada tebasan yang dikirimkan Luoli. Saat sinar cahaya biru memancar, bumi bergerak dan gunung-gunung berguncang.
Pada saat itu, Raja Roh raksasa itu terbelah menjadi dua, bergemuruh saat bagiannya jatuh. Saat layar cahaya bergetar, seluruh lapangan menjadi sunyi senyap. Raja Roh itu, tanpa diduga, benar-benar terbunuh oleh serangan gabungan Mu Chen dan Luo Li. Di kursi di depan, berbagai sesepuh semuanya terkejut dan terkejut. Mata Din Tai Chang terpaku pada layar cahaya dan melihat ke arah sosok kurus di dalam. Jejak keheranan muncul di matanya sebelum dia berkata dengan suara lembut, gadis ini, secara tak terduga, adalah anggota klan Dewa Luo. Pedang di tangannya, mungkinkah itu pedang Luo Shen? Bukankah itu harta paling berharga dari klan Dewa Luo? Din, kakeknya seharusnya adalah Luo Tianshen, kata seorang lelaki tua berambut putih di samping dekan Tai Chang. Dari penampilannya, yang mengesankan adalah lelaki tua itulah yang ditemui Mu Chen dan Luo Li ketika mereka pergi ke aula nilai spiritual untuk pertama kalinya. Cucu Luo Tianshen, keheranan di mata dekan Tai Chang meningkat. Karena tidak bisa menahan diri, dia tertawa dan berkata, orang tua itu benar-benar bersedia mengizinkan cucunya yang berharga berlatih di Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, bakat nona kecil ini memang sangat bagus. Mampu mengendalikan pedang Luo Shen pada usia seperti itu menunjukkan bahwa dia tidak sederhana. Pandangan dekan Tai Chang tiba-tiba beralih ke sosok Mu Chen sebelum berkata, anak kecil itu bernama Mu Chen, kan? Haha, insiden di jalan spiritual seharusnya disebabkan oleh dia, kan? Orang tua di sampingnya tersenyum, sambil menganggukkan kepalanya sambil menjawab, dampak yang ditimbulkan dari kejadian itu tidaklah kecil, oke? Akademi Suci Spiritual bertekad untuk membunuhnya sebagai hukuman, namun, kamulah Din yang tidak menerima hal itu. Inilah satu-satunya alasan mengapa dia hanya dikeluarkan. Din Tai Chang tersenyum tipis sebelum berkata, anak kecil ini juga seorang jenius yang sulit didapat. Dengan bimbingan tambahan, dia mungkin tidak kalah dengan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Insiden itu jelas-jelas disebabkan oleh Akademi Suci Spiritual yang melanggar beberapa peraturan, dan secara diam-diam memberikan bantuan tersembunyi kepada pemuda bernama Ji Xuan itu. Apakah mereka benar-benar berpikir bisa menyembunyikannya dari semua orang? Satu-satunya yang bisa mereka salahkan adalah diri mereka sendiri atas hasil yang mereka dapatkan pada akhirnya. Lelaki tua berambut putih itu menganggukkan kepalanya dan berkata, mereka menyukai bakat Ji Xuan, dan ingin mengandalkannya untuk mengalahkan Akademi Spiritual Surga Utara dalam kompetisi hebat 5 akademi. Dengan cara itu, mereka mungkin bisa mendapatkan gelar Akademi Top. Mata Din Tai Chang sedikit menyipit sambil terus menatap sosok muda di layar cahaya. Sambil tersenyum, ia bergumam, meski Ji Xuan adalah seorang jenius yang diturunkan dari surga, Mu Chen ini juga tidak sederhana. Sementara Akademi Spiritual Surga Utara bergejolak karena kaget dan takjub melihat gambar-gambar di dalam layar cahaya, hal serupa juga terjadi di dalam area perburuan. Ini karena berita yang sama juga beredar di seluruh dunia cahaya spiritual. Di wilayah barat laut, di titik berkumpulnya kelas sangat berbahaya, seorang Raja Roh terbunuh. Pembunuhnya adalah Mu Chen dan Luo Li. Diselimuti oleh energi spiritual yang kuat, berita ini langsung bergema di seluruh tempat perburuan, menyebabkan wajah banyak orang berubah. Raja Roh terbunuh? Seluruh tempat perburuan berguncang karena berita ini. Ekspresi tak terbayangkan dan tak percaya muncul di wajah semua orang saat mereka berpikir, setelah beberapa tahun terakhir ini, Raja Roh akhirnya dibunuh oleh para siswa. Bukankah Mu Chen dan Luo Li ini hanya mahasiswa baru? Bagaimana mereka bisa mencapai prestasi ini? Banyak sekali orang yang saling memandang. Jika bukan karena suara-suara kuat yang masih terdengar di seluruh dunia, mereka akan berasumsi bahwa itu hanyalah kisah ilusi yang mereka dengar. Sambil diam-diam menghela nafas, pikir mereka, sepertinya kuda hitam yang paling gelap telah muncul dalam perburuan ini. Di dalam tempat perburuan, di dataran terpencil, sesosok tubuh berjalan perlahan dengan tombak panjang di bahunya. Di depannya ada pion roh yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Sambil tersenyum, dia membiarkan pion roh membanjiri dirinya. Bang! Cahaya keemasan yang terang dan gemilang mengalir menuju langit dan menyapu seperti gelombang raksasa yang tak tertandingi. Pion roh yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi, serta sejumlah besar jenderal roh, segera berubah menjadi debu pada saat itu juga, meninggalkan cahaya spiritual yang berkibar-kibar yang menutupi langit. Saat sosok itu muncul sekali lagi, dengan lambaian lengan bajunya, dia mengambil cahaya spiritual yang menutupi langit.
Mengangkat kepalanya, rambutnya menutupi bahunya saat aura menghina menyebar, terlihat sangat tidak normal. Itulah tepatnya Shen Changsheng. Menatap ke arah barat laut, dia tersenyum sambil berpikir, Mu Chen, dia memang orang yang sangat menarik. Namun, bisakah dia naik ke platform cahaya spiritual pada lintasan terakhir? Demikian pula, pada saat yang sama, di kedalaman puncak gunung, Li Xuantong berdiri tegak, dengan tangan di belakang punggung. Dia juga melihat ke arah barat laut, namun, tidak banyak perubahan pada wajah tampan itu. Menatap ke arah cukup lama, dia akhirnya berbalik, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bang! Hentakan keras siau menyebabkan batu besar, mirip gunung kecil, berubah menjadi debu. Matanya menjadi gelap, sementara kerumunan di belakangnya gemetar dan menutup mulut, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia benar-benar berhasil membunuh Raja Roh. Dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Huyao dengan dingin tersenyum, sebelum berbalik dan berjalan menuju kedalaman, sebelum suaranya yang dingin perlahan terdengar. Kamu memang telah menyelamatkanku dari beberapa masalah. Kalau begitu, aku akan dengan senang hati menerima cahaya spiritual di tingkat Raja Roh yang ada di tanganmu. Kegilaan yang ditimbulkan oleh pembunuhan Raja Spiritual terus berlanjut di tempat perburuan. Ada beberapa orang yang berseru kagum, ada pula yang iri. Bahkan ada pula yang meragukannya. Namun, terlepas dari itu, semua orang tahu bahwa kedua mahasiswa baru, yang satu bernama Mu Chen dan yang lainnya bernama Luo Li, mungkin akan menjadi kuda hitam paling mempesona dalam perburuan ini. Dalam perburuan yang tidak kekurangan kuda hitam ini, mereka jelas telah berjalan ke posisi puncak. Mereka bahkan telah mencuri perhatian dari Zhao Qingshan, yang ketenarannya ditekan oleh mereka, tanpa ada ruang untuk berdiskusi. Namun, saat seluruh tempat perburuan dipenuhi dengan berita pembunuhan Raja Spiritual, Mu Chen dan Luo Li menghilang tanpa jejak. Selama hampir 1 hari, masih belum ada seorang pun yang melihat mereka. Hal ini membuat semua orang menduga bahwa keduanya mungkin menderita luka yang sangat serius. Lagi pula, terlepas dari metode apa yang mereka gunakan, ingin membunuh Raja Roh tanpa mempertaruhkan harga berapapun jelas merupakan suatu kemustahilan. Di satu-satunya puncak di wilayah terpencil dunia cahaya spiritual, Luo Li berdiri tegak di puncak gunung, pupil matanya yang jernih akan dengan waspada mencari ke segala arah, dari waktu ke waktu. Hanya setelah mendeteksi tidak ada aktivitas abnormal barulah dia berbalik dan melihat ke arah punggungnya. Di sana duduk seorang pemuda di atas sebuah batu besar, yang matanya tertutup rapat sementara fluktuasi energi spiritualnya bergelombang dan tidak stabil. Berbeda dengan tebakan dunia luar, alasan mengapa mereka berdua tidak muncul selama sehari bukan karena cedera. Meskipun konsumsi mereka memang sangat besar karena pertarungan dengan Raja Roh, luka yang mereka derita telah pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari 1 hari. Alasan mengapa mereka tertunda muncul adalah karena Mu Chen mencapai kondisi terobosan setelah mengalami pertempuran besar itu. Setelah berlatih keras di wilayah petir, kekuatan Mu Chen meningkat. Namun, dia masih belum berhasil melakukan terobosan ke tahap transformasi surgawi. Dia hanya bisa dianggap sebagai tahap transformasi kuasi surgawi. Meski perbedaan keduanya hanya 1 kata, namun perbedaannya cukup besar. Hanya mereka yang benar-benar dapat melewati tahap itu yang dapat menemukan keajaiban tahap transformasi surgawi, dan akan memiliki kekuatan tahap transformasi surgawi yang asli. Selama beberapa hari terakhir, Mu Chen selalu merasakan perasaan menerobos. Namun, setelah pulih dari pertempuran besar ini, perasaan luar biasa ini muncul tanpa sadar, menyebabkan kegembiraan dan kebahagiaan luar biasa di hati Mu Chen. Terobosan semacam ini adalah semacam pencerahan, dan tidak ada hubungannya dengan betapa sombongnya energi spiritual seseorang. Mu Chen tahu bahwa hanya berdasarkan tingkat energi spiritualnya yang berlebihan, dia sebanding dengan ahli transformasi surgawi. Namun, jika dia tidak menembus level ini, dia hanya bisa diklasifikasikan memiliki energi spiritual yang lebih kuat dan padat daripada tahap penggabungan surgawi normal. Sedangkan karena ingin merasakan keajaiban tahap transformasi surgawi, dia seharusnya tidak mempertimbangkan untuk memikirkannya. Meskipun ini adalah langkah kecil, namun ingin melewatinya bukanlah tugas yang mudah. Mu Chen diam-diam duduk bersila di atas batu hijau, membiarkan energi spiritual di sekitar tubuhnya bergelombang tanpa batas. Bertentangan dengan itu, napasnya sangat tenang dan tentram, seolah-olah tidak ada sedikit pun pengaruh dari energi spiritualnya.
Di dalam tubuhnya, energi spiritual berputar dan mendidih. Namun, dia tidak memberikan perhatian khusus untuk mengendalikannya, sebaliknya, dia membiarkannya beredar secara otomatis. Di dalam aurasianya, jiwa surgawinya duduk sambil memancarkan cahaya. Lingkaran cahaya terus-menerus muncul dari permukaan jiwa ilahi, sementara fluktuasi aneh terlihat samar-samar saat memancar keluar. Jiwa ilahi perlahan membuka matanya, memperlihatkan mata yang mirip dengan langit malam, tampak sangat dalam. Perlahan-lahan merentangkan tangannya, ia tampak seperti mencoba memeluk dunia. Di dunia luar, suara gemuruh rendah dan dalam bergema saat angin kencang mulai meletus. Permukaan jiwa ilahi menjadi semakin bersinar. Tubuh kecilnya mulai membesar, sedikit demi sedikit. Dalam waktu singkat, ia telah melakukan kontak dengan tepi aurasea. Setelah kontak, perasaan lesu dan sepat menyebar, menyebabkan jiwa ilahi kesulitan bergerak. Jiwa ilahi dengan damai duduk tak bergerak, tenggelam dalam perasaan fantastis yang bergema di langit dan bumi. Pada saat berikutnya, kekuatan penyerapan mulai memancar ke dunia luar. Ini menarik jiwa ilahi Mu Chen, menyebabkannya terbebas dari aurasea sedikit demi sedikit, dan semakin tidak terkekang. Sinar cahaya muncul di perut Mu Chen, sebelum melewati tubuhnya, dan melesat menuju energi spiritual yang menyelimuti langit. Sinar terang melesat keluar dari penutup energi spiritual Mu Chen, bergegas menuju langit. Sinar ini sangat aneh, karena tidak ada fluktuasi energi spiritual. Namun, hal itu membuat orang merasa bahwa hal itu tidak dapat ditembus. Jiwa ilahi meninggalkan tubuh, dan memasuki langit dan bumi. Melihat pemandangan di hadapannya, senyuman gembira muncul di sudut mulut Luoli. Mampu mencapai langkah ini berarti bahwa Mu Chen sudah melangkah melewati tahap saat ini, dan telah benar-benar dipromosikan ke tingkat tahap transformasi surgawi. Apa yang disebut tahap transformasi surgawi, menunjukkan terpatahkannya belenggu oleh jiwa ilahi seseorang, dan mampu memasuki langit dan bumi. Hal ini membuat seseorang dapat menyembunyikan tubuhnya kapan saja, sehingga sulit untuk mendeteksi seseorang. Sekalipun seseorang terkena serangan, selama seseorang dapat mengasimilasi tubuhnya dengan langit dan bumi, ia dapat mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Inilah sebabnya mengapa orang-orang di tahap transformasi surgawi memiliki ketahanan yang jauh lebih tinggi terhadap serangan daripada orang-orang di tahap penggabungan surgawi. Sebagian besar bukan karena menjadi lebih kuat dan bertenaga, tapi saat menerima serangan. Seorang ahli tahap transformasi surgawi akan mampu berasimilasi dengan langit dan bumi, menghilangkan sebagian dari serangan tersebut. Cahaya cemerlang dan jernih muncul dari penutup energi spiritual di sekitar Mu Chen, sebelum jiwa ilahi seukuran kepalan tangan muncul. Saat muncul ke permukaan, ia mengikuti sinar cahaya jernih dan bergegas menuju langit. Ketika Mu Chen masih berada di tahap penggabungan surgawi, jiwa ilahinya hanya bisa pergi dalam waktu singkat. Selain itu, ia tidak bisa lepas jauh dari tubuhnya. Namun, setelah promosinya ke tahap transformasi surgawi, jiwa surgawinya jelas telah diberikan lebih banyak kebebasan. Inilah alasan mengapa belenggu yang mengikatnya menjadi semakin berkurang. Saat jiwa ilahi duduk di dalam pilar cahaya bening itu, ia merentangkan tangannya, seperti melayang ke seluruh dunia. Saat ini, ekspresi mabuk berat muncul di wajah si kecil. Tubuh Mu Chen juga bersinar terang. Ketika Luoli menoleh, dia bisa melihatnya duduk di sana. Namun, jika dia hanya menggunakan akal sehatnya dan mengandalkan fluktuasi energi spiritual, dia akan menemukan bahwa tempat itu kosong dan tidak ada orang. Bahkan jika dia secara khusus memeriksa area di mana dia berada, dia tidak akan menemukan jejaknya sedikit pun. Jelas, Mu Chen sudah melewati tahap ini. Di langit, pilar cahaya jernih perlahan menghilang. Jiwa ilahi Mu Chen menyapu, mengikuti penutup energi spiritual dan mengebor ke dalam tubuhnya, akhirnya duduk di dalam auraseanya lagi. Matanya yang tertutup rapat mulai terbuka perlahan saat ini. Pupil hitamnya berkilauan seperti terik matahari sebelum menghilang, sedikit demi sedikit. Mu Chen mengangkat kepalanya. Tidak dapat menahan perasaan kehati-hatian yang ekstrim di dalam hatinya, dia menghadap ke langit dan meraung. Raungannya mirip dengan guntur, berguling-guling di bentangan dunia ini saat ia meluas. Saat berdiri, dia bisa merasakan tubuhnya menjadi lebih lentur dan anggun. Meskipun energi spiritual di dalam tubuhnya tidak mengalami peningkatan yang terlalu jelas, dia dapat merasakan bahwa dia telah menjadi lebih kuat. Saat ini dia memiliki resonansi yang lebih dalam di langit dan bumi.
Dia mampu menyerap energi spiritual dari dunia dengan lebih mudah. Selain itu, tingkat resonansi dan fusi telah jauh melebihi tingkat sebelumnya. Dari tahap transformasi kuasi surgawi ke tahap transformasi surgawi, Mu Chen akhirnya berhasil melewati celah ini. Selamat, kamu sekarang memiliki kekuatan tahap transformasi surgawi, kata Luoli sambil melangkah dengan lembut. Berjalan ke depannya, wajahnya yang benar-benar cantik dan menawan dipenuhi dengan ekspresi tersenyum. Saya hanya berada di tahap transformasi surgawi. Ini masih jauh dari cukup, jawab Mu Chen sambil tersenyum tipis. Dia telah memberitahu gadis di depannya sebelumnya bahwa dia akan menjadi seorang ahli yang berada di puncak dunia. Saat ini dia jelas masih memiliki jarak yang sangat jauh dari langkah itu. Kita harus berangkat dulu dan menghitung waktunya. Mungkin perburuan ini hampir berakhir. Kami masih harus mencapai bagian terdalam, kata Luoli. Mu Chen mengangguk setuju. Pelindung sejati ditempatkan di bagian terdalam. Meskipun mereka telah memperoleh kristal roh Raja Roh, jika mereka tidak dapat berjuang melewati tahap terakhir, tidak hanya itu sama sekali tidak ada gunanya, semua siswa lain yang telah memperoleh cahaya spiritual dari perburuan ini harus kembali dalam keadaan kosong. Tangan. Mu Chen mendecakkan bibirnya dan segera merasakan tekanan dan stres. Meskipun dia belum melihat ketiga pelindung terakhir itu, menurut perkiraannya, kekuatan mereka mungkin lebih kuat dari raja spiritual itu. Lagi pula, mereka tidak hanya memiliki kekuatan batin yang kuat, mereka juga memiliki pengalaman bertempur yang kaya, serta berbagai macam metode yang ampuh. Semua siswa yang berpartisipasi dalam perburuan ini mungkin merasa sangat tertekan untuk mengalahkan mereka. Mu Chen menghela nafas dan mengeluh, sebelum meraih tangan kecil Luoli. Keduanya dengan cepat melesat ke depan. Mengambil peta untuk mengidentifikasi lokasi mereka, mereka menyapu ke arah tenggara. Setelah kurang lebih 1 jam, mereka berdua melambat, sebelum turun ke bukit terdekat. Ada sejumlah tokoh yang menunggu mereka. Mereka adalah Wang Tong, An Ran dan yang lainnya. Ini adalah tempat yang sebelumnya mereka putuskan untuk bertemu. Setelah melihat sosok Mu Chen dan Luoli, Wang Tong dan yang lainnya langsung menghela nafas lega saat mereka merasakan beban berat terlepas dari bahu mereka. Mereka sudah menunggu di sana sepanjang hari. Kamu akhirnya muncul. Jika kalian berdua tidak muncul, kami semua berasumsi ada sesuatu yang terjadi pada kalian berdua. Wang Tong berkata sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Mu Chen tersenyum dan menjawab, mari kita istirahat sebentar di sini dan tunda sebentar. Kalian berdua sekarang menjadi orang terkenal di tempat perburuan. Tahukah kamu berapa banyak orang yang mencarimu? Wang Tong berkata dengan suara rendah. Apa masalahnya? Tanya Mu Chen dengan prihatin. Masalah kalian berdua membunuh Raja Roh telah menyebar ke seluruh tempat perburuan. Semua orang tahu bahwa kalian berdua memiliki kristal roh Raja Roh di tangan kalian. Jika mereka mampu merebutnya dari tangan Anda, mereka akan mampu mencapai kesempurnaan dalam pemberdayaan cahaya spiritual mereka kali ini. An Ran menjawab sambil tersenyum. Oleh karena itu, saat ini ada beberapa orang yang memiliki rencana melawan kalian berdua. Sebelum kalian berdua tiba, kami semua berasumsi ada sesuatu yang terjadi padamu. Mu Chen samar-samar mengerutkan alisnya, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya ada masalah yang menunggu mereka. Namun, dia hanya memberi isyarat dengan tangannya sambil berkata, tidak apa-apa. Jika memang ada orang buta yang ingin datang, mereka tidak dapat menyalahkan kami karena tidak sopan. Saat dia mengucapkan kata-kata itu untuk menyelesaikannya, dia menjentikkan jarinya, mengirimkan beberapa kristal roh berwarna ungu ke arah Wang Tong dan yang lainnya. Ini adalah cahaya spiritual dari Jenderal Roh tahap akhir tahap transformasi surgawi. Jumlahnya cukup untuk semua orang. Mu Chen berkata sambil tersenyum. Ketika dia berada di dunia bawah tanah, dia telah memperoleh lusinan cahaya spiritual dari Jenderal Roh tahap akhir tahap transformasi surgawi. Sampai sekarang, hal itu menguntungkan Wang Tong dan yang lainnya. Hehe. Terima kasih banyak. Wang Tong dan yang lainnya tidak bersikap sopan dan menerimanya dengan mata berapi-api. Sudah sangat sulit untuk mendapatkan cahaya spiritual tingkat tinggi. Ayo pergi. Kami akan menuju bagian terdalam dari tempat perburuan. Kata Mu Chen sambil memberi isyarat dengan tangannya, sambil dengan santai bertanya, apakah ada berita yang lebih penting dari itu? Wang Tong berpikir sejenak, sebelum tersenyum sambil menjawab, ya.
Dikatakan bahwa Hiao, yang berada di peringkat 4 di peringkat surgawi, telah mengirimkan tantangan kepada Su Xuan, yang berada di peringkat 3. Pertarungan akan dilakukan di dasar gunung cahaya spiritual. Mayoritas orang sekarang sedang menuju ke sana. Setelah mendengar itu, mata Mu Chen tiba-tiba berkontraksi. Jadi, orang itu tidak dapat menahannya lebih lama lagi?